Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya. Baik. Bertemu lagi dengan Bapak di pembelajaran tematik kelas 5 yaitu tema 7, subtema 1, peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi, silahkan anak-anak untuk berdoa terlebih dahulu. Biasakan untuk berdoa supaya apa? Supaya pembelajaran kita diberikan pemahaman oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal 'Alamin. Baik anak-anak, hari ini kita akan belajar yaitu masa penjajahan bangsa Eropa. Nah, penjajahan samudera yang dilakukan pada abad ke-15 menjadi salah satu alasan mengapa bangsa Eropa mendatangi negeri-negeri timur yang melimpah kekayaan alamnya, termasuk Indonesia. Nah, hal ini terjadi untuk mewujudkan tujuan utama dari penjajahan samudera. Nah, kira-kira apa ya tujuan dari penjajahan samudera ini? Nah, ini adalah tujuan utama penjajahan samudera. Yang pertama yaitu untuk mencapai kejayaan atau yang sering dikenal sebagai glory. Nah, yang keduanya yaitu memiliki kekayaan atau yang sering dikenal gold. Nah, yang ketiga, menyebarkan agama atau sering dikenal gospel. Dan yang keempat yaitu mencari rempah-rempah. Nah, jadi keempat tujuan ini adalah tujuan utama dari penjajahan samudera. Nah, kira-kira bagaimana sih penjajahan bangsa Eropa? Nah, kita lihat di sini, ini adalah penjajahan bangsa Eropa di Indonesia. Yang pertama ada penjajahan Portugis. Nah, pada tahun 1511, Portugis datang di Malaka. Setelah itu, Portugis datang ke Maluku pada tahun 1512. Mulanya, Portugis datang untuk berdagang pala dan cengkih sehingga disambut baik-baik oleh kerajaan Ternate. Pada tahun 1522, Portugis membantu kerajaan Ternate mendirikan benteng untuk menghindari serangan dari kerajaan Tidore yang dibantu oleh Spanyol. Spanyol dan Portugis bersaing untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku. Persaingan berakhir melalui perjanjian Saragossa yang membuat Spanyol meninggalkan Maluku. Akibatnya, Portugis memonopoli perdagangan serta ikut campur dalam urusan kerajaan. Akhirnya, Portugis berhasil diusir oleh rakyat Maluku pada tahun 1575. Nah, yang keduanya yaitu penjajahan bangsa Eropa di Indonesia yaitu penjajahan Belanda. Nah, Belanda pertama kali datang ke Indonesia dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tanggal 27 Juni 1596, tepatnya di Banten. Nah, ini adalah foto dari Cornelis de Houtman. Belanda kembali datang pada tahun 1598 di Banten dengan tujuan untuk berdagang. Namun, tujuan Belanda kemudian berubah untuk menguasai Banten yang menjadi pusat perdagangan rempah-rempah. Belanda membentuk VOC untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah di Banten pada tahun 1602 yang dipimpin oleh Jan Pieterszoon Koen. Ini adalah gambar dari pemimpin dari VOC tersebut. Nah, sikap VOC yang semena-mena mendapat perlawanan dari rakyat Indonesia. Akhirnya VOC pun mengalami kebangkrutan dan resmi dibubarkan pada tanggal 31 Desember tahun 1799. Nah, jadi pada masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia itu lebih tepatnya seperti ini. Jadi pada tahun 1511 Portugis menaklukkan Malaka. Kemudian pada tahun 1522 Portugis pun membantu kerajaan Ternate. Kemudian pada tahun 1575 Portugis diusir oleh rakyat Maluku. Selanjutnya datanglah Belanda menaklukkan Banten pada tahun 1596 dan 1598. Kemudian pada tahun 1602 Belanda membentuk VOC. Kemudian pada tahun 1799 akhirnya VOC pun resmi dibubarkan. Jadi ini adalah masa penjajahan bangsa Eropa di Indonesia dan mereka semuanya
berhasil dikalahkan oleh bangsa Indonesia. Nah, tentunya kemenangan-kemenangan tersebut tidak terlepas dari perlawanan bangsa kita, ya. Jadi perlawanan bangsa Indonesia terhadap penjajah. Seperti apa sih? Nah, pada mulanya, kedatangan bangsa asing disambut baik oleh rakyat Indonesia. Namun, perlakuan bangsa asing yang semena-mena membuat rakyat Indonesia melakukan perlawanan. Nah, berikut beberapa perlawanan yang dilakukan oleh rakyat Indonesia. Mari kita lihat. Nah, perlawanan rakyat Indonesia. Yang pertama ada perjuangan rakyat Maluku. Jadi pada tahun 1533, Sultan Ternate menyerukan perlawanan untuk mengusir bangsa Portugis yang berkhianat kepada kerajaan Ternate dengan memonopoli rempah-rempah. Nah, kemudian perlawanan kedua pun terjadi pada tahun 1570. Perlawanan tersebut dipimpin oleh Sultan Babuloh disebabkan oleh tewasnya Sultan Khairun. Nah, ini adalah foto dari Sultan Babuloh. Portugis pun menyerah dan meninggalkan Maluku pada tahun 1575. Nah, kemudian yang kedua ada perjuangan rakyat Sumatera. Nah, di Aceh, perlawanan ini dipimpin oleh yang pertama ada Teku Cikditiro, kemudian ada Panglima Polim, ada Teku Umar, kemudian ada Cut Nyadin. Nah, rakyat Aceh menggunakan taktik perang gerilya, yaitu memasuki hutan agar tidak mudah ditangkap. Nah, selanjutnya, perlawanan rakyat Sumatera Utara dipimpin oleh Sisingamangaraja 12. Nah, ini adalah foto dari Sisingamangaraja 12. Nah, penyebabnya adalah Belanda ingin menguasai Tapanuli. Di Sumatera Barat, perlawanan dipimpin oleh Tuanku Imam Bonjol. Nah, kemudian penyebabnya adalah politik adu domba Belanda terhadap kaum adat dan kaum padri. Nah, perlawanan ketiga yaitu perjuangan rakyat Jawa. Nah, di Pulau Jawa, Pangeran Diponegoro memimpin perlawanan terhadap Belanda. Nah, ini adalah foto dari Pangeran Diponegoro. Nah, perang ini terjadi disebabkan karena Belanda memasang patok jalan di atas tanah makam leluhur Pangeran Diponegoro tanpa izin. Nah, Belanda pun berhasil menangkap Pangeran Diponegoro dengan berpura-pura mengajak berunding. Nah, saat berunding, Pangeran Diponegoro ditangkap dan diasingkan ke Manado pada tahun 1830. Kemudian perjuangan yang selanjutnya anak-anak yaitu ada perjuangan rakyat Bali. Sikap Belanda yang melanggar hukum tawan karang menjadi penyebab perlawanan rakyat Bali. Nah, perlawanan ini dipimpin oleh I Gusti Ketut Jelantik. Nah, di sekitar benteng Jagaraga sehingga disebut Perang Puputan Jagaraga pada tahun 1846 sampai 1849. Nah, berikut ini adalah foto dari I Gusti Ketut Jelantik. Nah, perlawanan berakhir ketika Belanda dapat menguasai benteng Jagaraga. Kemudian, perjuangan rakyat Kalimantan Selatan. Nah, Pangeran Antasari memimpin perlawanan rakyat Kalimantan Selatan. Berikut adalah foto dari Pangeran Antasari. Penyebab perlawanan ini adalah sikap Belanda yang berusaha menguasai kerajaan Banjar. Belanda juga memonopoli perdagangan dan mencampuri urusan kerajaan. Nah, itu adalah perlawanan rakyat Indonesia serta penjajahan-penjajahan bangsa Eropa yang sudah dilakukan terhadap negara Indonesia dengan berbagai macam tujuan. Ya, jadi anak-anak itu adalah pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan ada pembelajaran yang bisa kalian dapatkan. Jika masih ada pertanyaan, silahkan boleh ditanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk didukung channel ini dengan cara di subscribe ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.